Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nova Mawarda, biasa dipanggil Dinda. Saya dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Sarjana Terapan. Saya di sini akan melakukan sebuah penyuluhan untuk penerapan gizi seimbang bagi ibu menyusui masa kini. Judul dari penyuluhan ini adalah Isi Piringku Memenuhi Gizi Seimbang Ibu Menyusui. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang menurut Wikipedia adalah sebuah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh dengan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan BPI. Gizi seimbang memiliki 4 pilar. Pedoman 4 pilar gizi seimbang menggantikan slogan 4 sehat 5 sempurna yang telah diperkenalkan, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang gizi, serta dalam masalah tantangan yang dihadapi. 4 pilar tersebut yang pertama adalah mengonsumsi keanekaragaman pangan, yang kedua membiasakan perilaku hidup sehat, yang ketiga melakukan aktivitas fisik, dan yang terakhir adalah memantau berat badan ideal atau BBI. Kemudian, apa hubungan gizi seimbang dengan isi piringku? Isi piringku sangat sesuai dengan prinsip gizi seimbang dalam hal keanekaragaman atau variasi makanan. Hal tersebut dapat mewujudkan gizi seimbang bagi ibu menyusui. Isi piringku untuk ibu menyusui. Isi piringku untuk ibu menyusui diartikan sebagai susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan bayinya dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan sesuai dengan isi piringku. Selain itu, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal juga harus diperhatikan. Lalu, apa sih isi piringku itu? Isi piringku terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok atau sumber karbohidrat. Makanan pokok menempati sepertiga satu piring penuh isi piringku atau 2/3 dari setengah piring. Makanan pokok terdiri dari beras merah, singkong, jagung, dan lain-lainnya. Untuk URT makanan pokok, dalam sekali makan bisa 3 centong nasi atau beratnya 150 gram, bisa juga 3 buah sedang kentang yang beratnya 300 gram, atau 1,5 gelas mie kering yang beratnya 75 gram. Lalu apa manfaat karbohidrat bagi ibu menyusui? Manfaat karbohidrat bagi ibu menyusui yang pertama adalah memberikan energi, yang kedua mendukung pertumbuhan bayi, yang ketiga penyumbang kalori pada ibu menyusui, kemudian yang keempat meningkatkan suasana hati, dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja otak. Kemudian bagian kedua dari isi piringku adalah lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari bahan pangan sumber protein hewani dan nabati yang dibutuhkan oleh tubuh. Lauk pauk menempati sepertiga dari setengah isi piringku atau 1/6 dari satu piring penuh. Untuk protein hewani bisa didapatkan dari bahan makanan ikan, udang, ayam, daging sapi, telur, susu, dan produk olahannya. Untuk protein nabati bisa didapatkan dari bahan makanan kacang-kacangan, tempe, tahu. Untuk lauk hewani, URT-nya dapat menggunakan 2 potong sedang ayam tanpa kulit yang beratnya 80 gram atau 1 butir telur ayam ukuran besar yang beratnya 55 gram. Bisa juga menggunakan 2 potong daging sapi sedang yang beratnya 70 gram. Untuk URT lauk nabati bisa menggunakan 2 potong sedang tempe yang beratnya 50 gram. Kemudian, apa sih manfaat protein bagi ibu menyusui? Manfaat protein bagi ibu menyusui ialah
Yang pertama, memaksimalkan suplai ASI. Yang kedua, membantu pemulihan setelah melahirkan. Dan yang terakhir, menguatkan sistem imun ibu dan bayi. Kemudian bagian ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Sayur-sayuran menempati 2/3 dari setengah piring isi piringku, atau 1/3 satu piring penuh. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karoten, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Sebagian vitamin mineral yang terkandung dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak terlebih dahulu, sementara yang lainnya dapat dimasak dengan cara dikukus, direbus, atau ditumis. Untuk URT sayuran adalah 1 mangkuk sedang atau beratnya 150 gram. Kemudian manfaat dari sayuran untuk ibu menyusui, yang pertama adalah sumber serat, kemudian menunjang kesehatan ibu dan bayi, lalu meningkatkan aliran ASI dan menstimulasi hormon pembuat susu, dan yang terakhir adalah melancarkan pencernaan. Untuk bagian selanjutnya dari isi piringku adalah buah-buahan. Buah-buahan juga sebagai sumber vitamin dan mineral. Buah-buahan menempati 1/3 dari setengah piring atau 1/6 dari satu piring penuh. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Untuk isi piringku sekali makan, URT-nya untuk URT buah adalah 2 potong sedang pepaya yang beratnya 150 gram atau 2 buah jeruk sedang yang beratnya 110 gram. Bisa juga 1 buah kecil pisang ambon yang beratnya 50 gram. Manfaat buah-buahan bagi ibu menyusui adalah sumber serat, melancarkan pencernaan, meningkatkan imun sebagai antioksidan, dan mencegah penyakit tertentu. Kemudian adalah contoh penerapan isi piringku. Untuk penerapan isi piringku yang lengkap terdiri dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, dan buah-buahan. Untuk karbohidrat pada contoh dapat menggunakan nasi putih, nasi merah, singkong, ataupun kentang rebus. Untuk lauk hewani dan nabati dari contoh tersebut dapat menggunakan telur, tempe, udang, ayam, dan pepes ikan. Untuk sayur-sayuran dapat menggunakan salad, pecel, tumis sayur, ataupun sayur bening. Untuk buah-buahan dapat menggunakan bahan makanan berupa pisang, alpukat, manggis, jeruk, ataupun buah naga, seperti pada contoh yang tertera. Itulah contoh penerapan isi piringku yang dapat kita gunakan dalam sehari-hari. Kemudian, bagaimana kebutuhan gizi saat ibu sedang menyusui? Kebutuhan gizi ibu menyusui itu meningkat dibandingkan dengan tidak menyusui dan masa kehamilan. Ibu menyusui dalam 6 bulan pertama membutuhkan tambahan energi sebesar 500 kalori per hari untuk menghasilkan jumlah susu normal. Kebutuhan ibu menyusui juga akan meningkat menjadi 2.400 kalori per hari untuk memproduksi ASI dan untuk aktivitas ibu itu sendiri, yang dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 6 kali makan atau 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan. Kemudian kebutuhan gizi seimbang saat ibu menyusui. Untuk kebutuhan karbohidrat saat ibu menyusui meningkat sebesar 65 gram atau setara dengan 1,5 porsi nasi. Untuk kebutuhan proteinnya meningkat
besar 17 gram atau setara dengan satu porsi daging yang beratnya 35 gram dan satu porsi tempe yang beratnya 50 gram. Untuk kebutuhan lemaknya adalah 4 sendok teh atau 20 gram setara dengan 4 porsi. Lemak yang dianjurkan adalah lemak tidak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6. Contoh bahan makanan yang mengandung omega 3 diantaranya adalah ikan salmon, ikan sarden, ikan makarel, dan kacang kenari. Untuk contoh makanan yang mengandung omega 6 adalah kacang kedelai, biji matahari, atau biji wijen, dan bisa juga menggunakan jagung. Kemudian karakteristik makanan bagi ibu menyusui. Makanan-makanan yang cocok dikonsumsi untuk ibu menyusui. Yang pertama adalah makanan seimbang kalori, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, jumlahnya lebih banyak dari makanan ibu hamil. Yang ketiga, makanan tidak mengandung bumbu yang merangsang seperti SMG yang berlebihan. Kemudian yang keempat, kebutuhan air lebih banyak setiap hari, biasanya lebih dari 6 gelas. Dan yang terakhir, makanan mengandung banyak sayuran hijau untuk meningkatkan produksi ASI dan proses buang air besar. Manfaat gizi seimbang bagi ibu menyusui. Tentu saja setelah kita menerapkan isi piringku dalam makanan sehari-hari dapat diperoleh manfaatnya. Yang pertama adalah untuk melakukan aktivitas. Jika ibu sehat, maka dalam melakukan aktivitas fisik pasti akan mudah. Yang kedua adalah sebagai cadangan dalam tubuh. Yang ketiga, sangat erat hubungannya dengan ASI yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi. Yang keempat, mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil. Yang kelima, melakukan berbagai proses di dalam tubuh. Yang keenam, untuk melakukan pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan. Kemudian adalah contoh menu sehari yang dapat Bu Suwi terapkan. Yang pertama adalah makan pagi. Makan pagi jam 7 dengan menu nasi, sayur sop, ayam goreng, tempe bacem, teh hangat. Nasi sebagai makanan pokok, sayur sop sebagai sayuran, kemudian ayam goreng sebagai protein hewani, dan tempe bacem sebagai protein nabati. Kemudian tambahan energi dari teh hangat. Untuk salingan jam 10 pagi dapat mengonsumsi bubur kacang hijau. Dan makan siang jam 12 dapat juga menggunakan menu nasi sebagai karbohidrat, lele bumbu kuning sebagai protein hewani, dan sayur lodeh sebagai sayuran, tempe goreng sebagai protein nabati, buah naga merah sebagai buah. Makan siang ini sangat lengkap dan sesuai dengan penerapan isi piringku. Untuk selingan kedua jam 3 sore dapat mengonsumsi salad sayur dan jus mangga. Untuk makan malam jam 6 sore dapat menggunakan menu nasi sebagai karbohidrat, semur telur sebagai protein hewani, jipang cah bumbu kuning sebagai sayuran, tempe bumbu bali sebagai protein nabati, dan buah pisang sebagai buah. Penerapan menu ini juga sebaiknya menggunakan prosedur isi piringku yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian selingan malam untuk ibu hamil pada jam 8 dapat mengonsumsi susu sapi atau susu. Kemudian untuk selingan jam 8 malam ibu menyusui dapat mengonsumsi susu. Sekian, terima kasih. Semoga penyuluhan ini dapat memberikan manfaat. Saya Adinda Nova Mawarda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.